Cinema Channel, piye kabari lur? Untuk menemani tanggal tua kalian, Mbak Yani yang sangat pengertian agar kalian tak keluar rumah karena dompet sudah menipis, akan membawakan alur cerita film yang seru seperti biasanya berjudul Zoo rilisan tahun 2018. Ceritanya tentang seorang pemuda yang ingin menyelamatkan seekor gajah dari aksi pembunuhan. Jangan tanya berhasil tidaknya, mending kita masuk aja ke dalam alur ceritanya, let's go! Berlatar pada tahun 1941, film dibuka dengan seorang pemuda bernama Tom sedang melihat George ayahnya memindahkan pendatang baru di kebun binatang Zoological Garden. George adalah seorang dokter hewan dan gajah pendatang baru ini nih belum memiliki nama. Semua orang yang melihat gajah itu tertarik dan akhirnya berdatangan ke kebun binatang. Namun sayangnya hari ini Zoological Garden tutup. Pengunjung pun merasa kecewa dan akhirnya memilih pergi. Sementara Tom tetap tak mau pergi, walaupun Carly satpam di sana telah mengusirnya. Sampai akhirnya Tom didatangi ayahnya dan diajak bertemu dengan gajah tadi. Merasa suka dengan gajah tersebut, Tom memberinya nama Buster. Buster? Selanjutnya, Tom membantu ayahnya memberi makan kepada para hewan di sana seperti rakun, penguin, jerapah, dan lain-lain. Sorenya, melalui radio, pemerintah kota mengabarkan kepada seluruh rakyatnya yang terpilih menjadi prajurit perang melawan Jerman agar segera mempersiapkan diri. By the way nih, Belfast atau kota yang Tom tinggali ceritanya sedang mengalami teror pengobaman oleh Jerman. Dan George adalah salah satu warga yang dipilih pemerintah untuk keikutsertaannya dalam menyelamatkan kota. Tom dan ibunya jelas merasa sedih karena berkaca dari kakeknya, setelah beliau ikut serta dalam peperangan, si kakek tak pernah kembali atau dapat dikatakan meninggal. Sebelum pergi, George memberi aksesoris gajah kepada anaknya dan memintanya untuk merawat Buster dengan baik. Besoknya saat Tom sedang menunjukkan aksesoris itu kepada temannya, datang Pete, salah satu teman kelas Tom yang gateli, membuli dia. Tom sempat dibela Jane, teman kelas Tom juga yang introvert namun baik hati. Tapi yang ada Jane malah balik dibully karena ayahnya terkenal pemabuk. For your information lur, di sini Tom dibully karena cintanya kepada para hewan melebihi pada dirinya sendiri dan itu dianggap aneh. Orang yang paling menganggap Tom demikian adalah Pete. Next, pulang sekolah, Tom menyelinap masuk ke kebun binatang. Dia kemudian menemui Buster dan di hari itu Tom bertemu dengan Jack, dokter magang yang menggantikan sementara posisi George. Pulangnya, Tom melihat Pete sedang menyuruh para anak kompleks mengusik rumah Nyonya Dennis dengan melempar bangkai marmut. Nyonya Dennis sendiri adalah seorang wanita tua yang hidup sebatang kara namun memelihara banyak binatang di rumahnya. Tom lalu berniat baik dengan masuk ke rumah Nyonya Dennis untuk memberi bangkai marmut milik Nyonya, namun kedatangannya tak disambut dengan baik karena wanita tersebut menganggap Tom adalah salah satu bagian dari para anak tadi. Malamnya penduduk kota harus terpaksa mengungsi ke tempat aman karena serangan bom dari Jerman sudah sampai kota. Paginya setelah keadaan mulai membaik, Tom kembali ke kebun binatang. Namun kali ini dia tidak menyelinap. Tom membeli karcis dan karena perbuatannya, Tom mendapat sambutan hangat dari Carly. Bahkan dia memberi informasi kepada Tom jika hewan di sini umurnya tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Tom segera menanyakan kebenarannya kepada pemilik Zoological Garden. Namun bukannya mendapat jawaban, yang ada Tom malah diusir. Selanjutnya, Tom yang sedang sedih didatangi Jane. Dia mencoba menjadi pendengar yang baik untuk Tom. Dan karena merasa saling nyaman, akhirnya mereka pun pergi nonton.
Setelah mengantar Jane pulang, Tom melihat Pete sedang bersama Mickey adiknya di persimpangan jalan. Dan karena kejadian tersebut, besoknya di sekolah Tom didatangi Pete yang menyuruhnya tutup mulut atas apa yang dilihatnya semalam. Karena jika kalian melihat dengan jeli, adik Pete ini mengalami pertumbuhan yang lambat, Lur. Siangnya seperti biasa Tom pergi ke Zoological Garden dan hari ini nih emosi Tom memuncak sekali karena melihat para hewan di sana satu persatu ditembak mati. Dengan alasan jika saat pengeboman berlangsung para hewan lepas, maka mereka akan membahayakan seluruh masyarakat. Tom mencoba melawan, namun dia berkali-kali gagal dan akhirnya terpaksa melihat kematian satu persatu hewan yang disayanginya. Singkatnya, berhasil Tom masuk ke kebun binatang dan menemui Buster. Tapi keberadaan dia segera diketahui oleh Dr. Jake yang segera mengusir Tom. Namun Tom tak mau, dia memarahi Dr. Jake karena dianggapnya sebagai pembunuh. Di sini Dr. Jake menjawab, ini adalah perintah dari pemerintah yang mana dia tak bisa menolak. Tom tak mau tinggal diam, dia segera menemui ibunya yang sedang bekerja dan mengatakan hal yang sedang terjadi di kebun binatang. Namun Tom malah merasa tak mendapatkan bantuan sama sekali dari ibunya, tapi pada akhirnya dia mendapat bantuan dari Jane yang tiba-tiba menjadi pendengar yang baik saat Tom sedang ingin meluapkan keluh kesahnya. Malamnya saat Tom telah tertidur, Emily ibunya tak sengaja membaca surat yang akan Tom kirimkan ke ayahnya. Dan setelah membaca surat itu, Emily pun akhirnya merasa iba dengan nasib para hewan di kebun binatang serta berusaha agar secepatnya surat itu segera terkirim ke suaminya. Hari berikutnya, Tom bersama Jane mencoba masuk ke kebun binatang melalui pintu lain. Namun usahanya tak berhasil dan mereka akhirnya berdiskusi untuk mencari cara lain. Dalam diskusinya, Jane memberi saran agar Tom meminta bantuan kepada Pete, soalnya tenaga dia kuat sekali. Namun hal itu sempat ditolak oleh Tom, walaupun pada akhirnya dia melakukan hal tersebut. Gak ada angin gak ada hujan nih, permintaan Tom tiba-tiba di-ACC oleh Pete. Pulang sekolah, mereka yang telah bersepakat untuk menyelamatkan Buster mulai melakukan aksinya. Langkah awal yang cukup mengesankan, mereka berhasil membuka pintu samping di kebun binatang tersebut. Setelah itu berhasil, mereka pulang ke rumah masing-masing dan malamnya, mereka yang telah membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan kembali berkumpul. Kali ini Pete mengajak Mickey dan singkatnya aksi penyelamatan itu pun berlangsung. Mereka yang sampai di kandang Buster dengan cepat mengiring anak gajah itu keluar dari kebun binatang. Namun saat keadaan sedang memaksa mereka untuk gercep, malah Mickey minta sedikit waktu untuk pipis. Singkatnya, saat mereka berhasil keluar, 4 anak itu juga baru sadar jika mereka telah meninggalkan kunci milik George di kandang Buster. Tak mau pergi meninggalkan jejak, Jane akhirnya memilih untuk mengambil kunci itu, sementara 3 anak yang lain disuruhnya membawa Buster ke tempat yang aman. Namun saat diskusi sedang berlangsung, Carly datang, tapi bukannya memarahi, dia malah memberikan kunci yang mereka cari. Sayangnya mereka yang akan pergi baru menyadari jika Mickey tak ada di sana. Emangnya bocil rusuh aja nih. Akhirnya Jane dan Pete bertugas mencari Mickey, sementara Tom membawa Buster pergi ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Tom yang bingung akan pergi kemana akhirnya membawa Buster ke rumah Nyonya Dennis. Untungnya Nyonya Dennis mau membantu karena sama-sama pecinta binatang. Paginya pemilik kebun binatang marah mendapati informasi jika gajah miliknya hilang. Sementara Tom yang pulang sekolah pergi ke rumah Nyonya Dennis bersama kawannya untuk menjenguk Buster. Semenjak kehadiran Buster, Tom dan kawan-kawan, Nyonya Dennis bahagia karena dia merasa memiliki teman kembali. Dia kemudian mencurahkan rasa bahagianya ke dalam secari kertas. Setelah itu selesai, Nyonya Dennis menemui Jane sementara Tom masih tetap bersama Buster. Malamnya
Sampainya di kebun binatang terlihat Carly merasa bersalah dan Tom yang baru pulang diberi surat oleh ibunya dari sang ayah. Namun dalam surat tersebut ayahnya tak membahas tentang Zoological Garden sama sekali. Hal ini pun sedikit membuat Tom kecewa dan si ibu kembali mengingatkan kepada anaknya bahwa Tom tak diwajibkan untuk menyelamatkan kebun binatang. Besoknya Nyonya Dennis dan Tom mendapati masalah, di mana Buster tak mau memakan apapun makanan yang diberinya. Nah, di hari itu juga datang aparat kepolisian yang ingin mengecek rumah Nyonya Dennis. Di sini Nyonya Dennis mencoba menghentikannya, namun dia gagal dan akhirnya Tom membawa Buster kabur untuk sementara. Karena keberadaan gajah itu tak kunjung ditemukan, akhirnya pemilik kebun binatang dan polisi membuat sayembara, di mana jika ada orang yang berhasil menemukan Buster, maka mereka akan memberikan hadiah yang cukup besar. Pulang sekolah, Tom dan Jane memberitahu sayembara itu kepada Nyonya Dennis. Di koran tertulis, polisi membuat sayembara ini karena Buster ternyata mengalami penyakit degeneratif atau penurunan kerja sistem organ tubuh, yang mana jika tidak segera diatasi, maka kondisi dia akan fatal. Dalam kondisi seperti itu, Jane menemui Buster sambil mengatakan, selalu ada masa sulit di setiap waktu. Tapi tenanglah, kita akan melewatinya. Tak peduli seberapa sulit situasinya, burung akan selalu berkicau di pagi hari. Next, menyadari Buster butuh obat, malamnya Tom bersiap kembali ke Zoological Garden untuk mengambil obat. Namun sayangnya saat dia sedang bersiap, pengoboman terjadi di wilayahnya. Tom bersama ibunya segera pergi ke tempat pengungsian. Di jalan, Tom yang bertemu Jane mengajaknya bergabung. Namun Jane tak mau dan dia tetap kekeh ingin mengambil obat Buster di kebun binatang. Setelah beberapa menit di tempat pengungsian, Tom yang tak mau Jane kenapa-napa akhirnya pergi menyusulnya. Singkatnya, berhasillah Tom dan Jane mengambil obat tersebut dan segeralah mereka pergi ke tempat pengungsian. Pengoboman kota Belfast oleh Jerman semakin menjadi-jadi dan Jane yang khawatir dengan sang ayah minta izin kepada Tom untuk berpencar karena dia ingin memeriksa keadaan ayahnya. Sementara Nyonya Dennis terlihat sedang berusaha menenangkan para hewannya yang ketakutan dan di sini kondisi Buster juga semakin tidak baik-baik saja. Paginya sebelum berangkat sekolah, Tom pergi ke rumah Nyonya Dennis untuk memberikan obat kepada Buster. Setelah itu selesai, Tom mencari Jane di rumahnya. Namun karena Jane tak ada dan Tom juga nggak mau terlambat, akhirnya dia pun berangkat sekolah. Sampai di tempat, Tom bertanya kepada Pete apakah dia melihat Jane. Namun dia tak mendapatkan jawaban. Dan tidak lama kemudian, Tom dipanggil gurunya yang menginformasikan bahwa Jane meninggal akibat pengeboman semalam. Tom pun menangis. Dia masih tak menyangka jika pertemuannya dengan Jane semalam adalah pertemuan terakhir kalinya. Malamnya, Tom menceritakan kabar itu kepada Nyonya Dennis dan wanita tua itu berusaha sebisa mungkin untuk menguatkan Tom. Di rumah, ibu Tom kurang mengerti apa yang sedang dirasakan anaknya. Tom juga lebih memilih untuk tidak cerita kepada ibunya. Dan di setiap harinya, dia lebih sering bermain ke rumah Nyonya Dennis agar selalu melihat gajah kesayangannya. Nyonya Dennis yang merasa semakin akrab dengan Tom mulai bercerita tentang nasib anaknya yang meninggal karena menjadi prajurit perang. Setelah itu, Tom yang tahu obat Buster habis segera kembali ke kebun binatang. Namun nih sayangnya Tom yang baru keluar dari gerbang dilihat oleh Vernon. Dan karena kejadian itu, Vernon menjadi tahu di mana keberadaan gajah tersebut. Di sekolah, Vernon mengatakan apa yang tadi dilihatnya kepada Tom. Dia juga menakut-nakuti Tom bahwa pasti ayahnya akan dipecat dari pekerjaannya jika anaknya terbukti ikut campur tangan dalam penculikan gajah. Merasa tak terima, Pete pun membela Tom dan menojok Vernon. Setelah itu, Vernon yang masih ambis untuk menyalahkan Tom pergi ke kebun binatang, namun dia tak menemukan siapapun orang di sana.
Sementara Tom yang baru pulang sekolah menghampiri Jack untuk meminta bantuan. Dia akhirnya mengatakan semua hal yang telah dilakukannya dan untungnya Dr. Jack nih mau membantu Tom merawat Buster. Beberapa hari kemudian sebuah koran menyebarkan informasi jika prajurit Belfast telah berhasil mengalahkan pasukan Jerman. Kabar ini pun tentu membuat bahagia semua masyarakat Belfast. Dengan berakhirnya perang, Tom dan kawan-kawan memutuskan untuk mengembalikan Buster ke kebun binatang lagi demi keamanan. Dan beberapa hari kemudian, setelah mereka mengembalikan Buster, Tom akhirnya juga mengetahui jika ibunya selama ini sama sekali tak pernah mengirimkan surat-surat yang dibuat olehnya kepada ayah. Tom pun memutuskan untuk berpura-pura tak mengetahui hal tersebut. Dan singkatnya, bocah puber yang ingin menjadi dewasa itu pun bisa mengerti mengapa ibunya tak mengirimkan surat itu. Karena kotanya sudah aman, kebun binatang Zoological Garden kembali dibuka. Tom, Pete, dan Mickey juga mengajak Nyonya Dennis ke kebun binatang tersebut untuk melihat Buster. Lalu alur maju beberapa tahun setelahnya. Kini Pete telah menjadi dokter spesialis anak penyandang disabilitas, sementara Tom menurutnya hanya ada satu tempat di seluruh dunia di mana dia ingin bekerja, yaitu zoo sesuai judul film ini, dan film pun berakhir. Cukup happy ending kan filmnya? Walau tadi sedikit mengandung bawang, dari film ini kita kembali diingatkan buat percaya, pasti selalu ada orang baik di sekeliling kita. Kalau nggak keluarganya berarti ya sahabatnya, nggak sahabatnya ya berarti pacarnya. Ya itulah intinya, tergantung kita sendiri bisa menyadari keberadaannya atau tidak. Harusnya sadar sih, jahat kalau enggak. Oke, Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you lur.